Halo anak-anak, semoga pada sehat dan terus semangat ya belajar sambil menonton video ini. Jangan lupa siapin makanan kalian ya, seperti salad, boba, ataupun roti. Tapi jangan lupa cek tanggal kadaluarsa rotinya ya. Jangan sampai roti yang kalian makan sudah ditumbuhi jamur. Kira-kira jamur yang tumbuh pada roti dan jamur yang ada di sekitar kita termasuk tumbuhan bukan ya? Nah, simak terus ya video ini sampai selesai. Jadi, di video ini kita akan membahas kingdom fungi. Sebenarnya apa sih jamur itu? Jadi, jamur merupakan organisme eukariotik yang dikelompokkan dalam kingdom tertentu yang disebut dengan fungi. Pengelompokan organisme ini didasarkan pada beberapa hal seperti ciri-ciri, reproduksi, dan juga habitat. Nah, sekarang ayo kita bahas ciri-ciri jamur. Yang pertama bersifat eukariotik, artinya inti selnya telah dibungkus oleh membran inti. Selanjutnya, dinding selnya dilindungi oleh zat kitin. Kemudian yang ketiga, multiseluler atau uniseluler. Ukuran jamur juga beragam, ada yang mikroskopis sampai makroskopis. Bentuk tubuhnya juga bervariasi, mulai bulat, oval, dan juga pipih. Jamur ini termasuk organisme heterotrof karena dia tidak memiliki klorofil. Tubuhnya tersusun dari hifa yang berbentuk seperti benang atau yang disebut dengan miselium. Selanjutnya, ayo kita pelajari mengenai jenis-jenis jamur. Jadi, jamur dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan cara perolehan nutrisi. Yang pertama ada jamur saprofit, yaitu jamur yang nutrisinya diperoleh dari hasil penguraian organisme lain yang telah mati atau bahan organik lain yang telah membusuk. Kemudian, jenis jamur ini banyak ditemukan di antara tumpukan sampah atau bangkai. Kemudian, jenis jamur yang kedua yaitu jamur parasit, yaitu jamur yang mendapatkan nutrisi dari inang-inang yang ditumpangi. Pada umumnya, jenis jamur ini bersifat merugikan. Contohnya, jamur penyebab penyakit kulit. Jamur parasit masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu parasit obligat dan parasit fakultatif. Yang ketiga ada jamur mutual, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain dan keduanya saling menguntungkan, contohnya lichen dan mycorrhiza. Oke, sekarang kita beralih ke klasifikasi fungi. Jadi, kingdom fungi dibagi ke dalam 4 divisi. Yang pertama Zygomicota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, dan yang keempat Deuteromycota. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Zygomicota. Ciri-ciri dari Zygomicota ini yaitu memiliki alat reproduksi seksual berupa zigospora. Kemudian, tubuhnya memiliki banyak inti sel dan tersusun atas hifa tanpa sekat. 3 tipe hifa pada Zygomicota yaitu ada stolon, rhizoid, dan sporangiofor. Zygomicota tidak membentuk tubuh buah. Kemudian, hidup sebagai saprofit, sebagian ada juga yang parasit, dan habitatnya ada di tempat sisa-sisa makhluk hidup. Bagaimana ya cara Zygomicota untuk bereproduksi? Jadi, Zygomicota bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Untuk reproduksi aseksual, diawali dengan fragmentasi hifa di mana hifa dewasa terputus dari hifa induk lalu tumbuh menjadi hifa baru. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan sporangium yang nantinya diakhiri dengan pembentukan miselium baru. Sedangkan reproduksi seksualnya diawali dengan pertemuan antara hifa plus dan juga hifa min. Kedua hifa tersebut akan membentuk gametangium. Jika kondisi lingkungannya sesuai, gametangium akan berkembang menjadi zigosporangium. Di dalam zigosporangium akan terbentuk zigospora yang nantinya akan berkecambah membentuk sporangium. Sporangium ini merupakan tempat pembentukan spora. Nah, spora tersebut nantinya akan tersebar di atas tanah lalu membentuk jamur baru. Berikut ini merupakan contoh spesies Zygomicota. Ada Rhizopus sp, Musor musedo, kemudian Polybolus sp, dan juga ada Beauveria bassiana.
Selanjutnya, kita beralih ke divisi yang kedua, yaitu Ascomycota. Ciri-ciri dari Ascomycota, dia bereproduksi seksual menggunakan Ascospora. Kemudian, tubuhnya memiliki inti banyak dan tersusun atas hifa yang bersekat. Ascomycota ini ada yang multiseluler dan juga ada yang uniseluler. Umumnya, Ascomycota hidup sebagai saprofit. Selanjutnya, bagaimana ya cara reproduksi Ascomycota? Jadi, Ascomycota ini bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Untuk reproduksi aseksualnya, Ascomycota uniseluler dilakukan melalui tunas. Jika tunas terlepas dari sel induk, maka akan terbentuk organisme baru. Nah, reproduksi aseksual Ascomycota multiseluler dilakukan melalui fragmentasi hifa dan juga pembentukan konidia. Kemudian untuk reproduksi seksualnya, yang pertama reproduksi seksual Ascomycota uniseluler dibentuk melalui Ascospora. Nah, untuk Ascomycota uniseluler ini, reproduksi seksualnya diawali dengan terjadinya konjugasi antara dua sel haploid yang berbeda jenis. Konjugasi tersebut akan membentuk zigot atau 2N. Selanjutnya, zigot akan membentuk askus tanpa ascocarp sampai terbentuk 4 inti haploid. Nah, 4 inti haploid tersebut akan menjadi Ascospora. Ascospora itulah yang nantinya akan menjadi jamur baru yang haploid atau N. Sedangkan untuk Ascomycota yang multiseluler melakukan reproduksi seksual melalui Ascospora. Pembentukan Ascospora ini pada organisme multiseluler berbeda dengan uniseluler. Nah, pada reproduksi seksualnya diawali dengan pembentukan alat reproduksi jantan dan betina melalui hifamin dan juga hifaplus. Kemudian hifamin ini akan membentuk ascogonium, sedangkan untuk hifaplus akan membentuk antheridium. Selanjutnya, ascospora akan membentuk saluran ke arah antheridium. Saluran itu menjadi perantara bagi antheridium untuk membuahi ascogonium. Lalu, ascogonium akan tumbuh menjadi hifa dikarion. Nah, melalui serangkaian proses, hifa dikarion nantinya akan menjadi askus, yaitu tempat melekatnya ascospora yang bersifat haploid. Nah, berikut ini merupakan contoh spesies dari Ascomycota. Di sebelah kiri ada contoh Ascomycota yang uniseluler, yaitu ada Saccharomyces sp dan juga Candida sp. Sedangkan untuk contoh spesies Ascomycota multiseluler ada Penicillium natatum, kemudian Penicillium camemberti, ada Aspergillus sp dan juga Neurospora crassa. Oke, sekarang kita lanjut ke divisi yang ketiga, yaitu Basidiomycota. Nah, ciri-ciri dari Basidiomycota ini, dia bereproduksi seksual menggunakan Basidiospora. Tubuhnya sendiri tersusun atas hifa yang bersekat. Kemudian Basidiomycota ini multiseluler dan juga berukuran makroskopis. Beberapa jamur Basidiomycota memiliki tubuh buah yang disebut dengan basidiokarp. Umumnya bersifat saprofit, tetapi ada juga yang parasit. Nah, untuk habitat jamur saprofit di serasah tanah, batang kayu yang sudah mati, dan juga ada yang di merang padi. Sedangkan untuk jamur parasit, dia hidup di tubuh makhluk hidup. Kemudian bagaimana ya cara reproduksi Basidiomycota? Jadi Basidiomycota ini bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Untuk reproduksi aseksual pada Basidiomycota terjadi melalui konidiospora yang ada di ujung konidiofor. Tidak hanya itu, beberapa juga ada yang membentuk kuncup dan juga fragmentasi miselium. Untuk reproduksi seksualnya dilakukan dengan basidiospora. Reproduksi seksualnya diawali dengan pertemuan antara hifa plus dan juga hifamin. Pertemuan keduanya akan membentuk miselium dengan hifa dikaryotik. Miselium ini kemudian akan berkembang menjadi basidiokarp. Permukaan bawah basidiokarp dilapisi oleh sel dikaryotik atau basidium. Nah, sel inilah yang kemudian akan berkembang menjadi basidiospora yang bersifat haploid. Nah, berikut ini merupakan contoh spesies dari Basidiomycota. Ada jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur shiitake, dan juga jamur karat.
Kita lanjutkan ke divisi yang terakhir, yaitu Deuteromycota. Nah, ciri-ciri Deuteromycota ini yaitu tergolong sebagai divisi jamur yang unik karena jamur-jamur yang termasuk dalam divisi ini belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Nah, tak heran jika Deuteromycota biasanya disebut jamur tak sempurna atau fungi imperfecti. Kemudian, jamur ini tersusun atas hifa bersekat dan dinding selnya terbuat dari kitin. Jarang memiliki tubuh buah dan umumnya berukuran mikroskopis. Kemudian yang terakhir, ciri dari jamur Deuteromycota yaitu bersifat saprofit atau parasit. Kemudian bagaimana ya cara reproduksi Deuteromycota? Jadi, Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga Deuteromycota biasanya berkembang biak hanya secara aseksual. Oleh karena itu, Deuteromycota disebut sebagai fungi imperfecti, yaitu fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Nah, untuk reproduksi aseksualnya, biasanya melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk konidia. Secara umum, kelompok ini hifanya bersekat dan hidup secara saprofit dan parasit. Contohnya yaitu Hypomycetes. Contoh spesies dari Deuteromycota yaitu ada Tinea versicolor, kemudian Epidermophyton floocosum, dan juga Trichophyton sp. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lichen. Jadi, lichen itu merupakan asosiasi simbiotik antara mikroorganisme fotosintetik dan fungi dengan jutaan sel fotosintetik dan disatukan oleh massa hifa fungi. Nah, lichen ini tumbuh pada permukaan batu, batang kayu yang membusuk, pepohonan, dan juga atap dalam berbagai bentuk. Mitra fotosintetik adalah alga hijau atau cyanobacteria uniseluler atau berfilamen. Nah, komponen fungi yang paling umum adalah Ascomycetes. Namun, satu lichen Glomeromycetes dan juga beberapa lichen Basidiomycetes juga sudah diketahui. Nah, fungi biasanya memberikan lichen keseluruhan bentuk dan strukturnya, serta jaringan-jaringan yang dibentuk oleh hifa bertanggung jawab untuk sebagian besar massa lichen. Kemudian alga atau cyanobacteria biasanya menempati lapisan dalam sebelah bawah permukaan lichen. Fungi pada banyak lichen bereproduksi secara seksual dan membentuk ascocorpus atau Basidiocarpus. Alga lichen bereproduksi secara independen dari fungi melalui pembelahan sel aseksual, seperti yang dapat diduga dari organisme rangkap. Reproduksi aseksual sebagai satu unit simbiotik juga kerap terjadi melalui fragmentasi lichen induk atau pembentukan soredia, gugus kecil hifa dengan alga yang tertanam di dalamnya. Lichen merupakan pionir penting pada bebatuan yang baru tersingkap dan permukaan tanah, seperti hutan-hutan yang terbakar dan aliran lahan. Lichen menguraikan permukaan tersebut dengan menembus secara fisik dan menyerang secara kimiawi, dan mereka kemudian memerangkap tanah yang tertiup angin. Lichen memfiksasi nitrogen juga menambahkan nitrogen organik ke beberapa ekosistem. Proses ini memungkinkan terjadinya suksesi tumbuhan. Setangguh-tangguhnya lichen, banyak yang tidak tahan terhadap polusi udara. Mode pasifnya dalam pengembalian mineral dari hutan dan udara lembab menjadikan lichen sangat sensitif terhadap sulfur dioksida dan racun-racun lain yang terbawa oleh udara. Kematian dari lichen yang sensitif di suatu area dapat menjadi peringatan awal bahwa kualitas udara sangat buruk. Selanjutnya, mari kita kaji peranan fungi. Yang pertama, fungi sebagai patogen. Sekitar 30% dari 100.000 spesies fungi yang telah diketahui hidup sebagai parasit atau patogen, terutama pada tumbuhan. Misalnya Cryphonectria parasitica, yaitu fungi Ascomycetes yang menyebabkan Howard Chestnut secara drastis mengubah bentang alam Amerika Serikat Timur Laut. Secara tak sengaja diintroduksi melalui pepohonan yang diimpor dari Asia pada awal tahun 1900-an. Nah, spora fungi memasuki retakan-retakan pada
pagan pohon cisnut Amerika dan menghasilkan hifa sehingga pohon tersebut mati. Cisnut Amerika dahulu banyak ditemukan di sebagian besar hutan-hutan Amerika Utara bagian timur. Namun sekarang mereka biasanya hanya berupa tunas dari pohon-pohon cisnut yang telah mati. Pada hewan tidak terlalu rentang terhadap fungi parasitik dibandingkan dengan tumbuhan. Hanya sekitar 50 spesies fungi diketahui menjadi parasit pada manusia dan hewan lain. Namun, spesies yang relatif sedikit ini menyebabkan banyak kerusakan. Istilah umum bagi infeksi fungi semacam itu adalah mikosis. Mikosis kulit termasuk penyakit ringworm yang dinamai demikian karena muncul sebagai area melingkar yang berwarna merah di kulit. Ascomycetes yang menyebabkan ringworm dapat menginfeksi hampir semua permukaan kulit. Yang paling sering mereka tumbuh di kaki, menyebabkan gatal-gatal dan lepuhan yang dikenal sebagai athlete foot. Nah, berbagai bahaya yang disebabkan oleh fungi tidak boleh membuat kita melupakan banyaknya keuntungan yang bisa kita dapatkan dari eukariota yang menakjubkan ini. Kita bergantung pada jasa ekologis mereka sebagai dekomposer dan pendaur ulang zat organik. Tanpa mikoriza, produktivitas pertanian kita akan sangat berkurang. Nah, kemudian cendawan bukan satu-satunya fungi yang bisa kita santap. Rasa khas berbagai macam keju juga termasuk menggunakan fungi yang digunakan untuk mematangkan keju. Kemudian industri minuman ringan menggunakan suatu spesies Aspergillus untuk menghasilkan asam sitrat untuk cola. Nah, manusia sendiri telah menggunakan kamir untuk memproduksi minuman beralkohol dan mengembangkan roti selama ribuan tahun. Dalam kondisi yang biasanya anaerobik, kamir memfermentasi gula menjadi alkohol dan karbon dioksida yang membuat adonan bisa mengembang. Nah, baru-baru ini kamir tersebut dipisahkan menjadi kultur murni untuk digunakan secara lebih terkontrol. Kamir Saccharomyces cerevisiae adalah spesies terpenting dari semua fungi yang berhasil dikultur. Kini tersedia berbagai macam galur kamir untuk para pembuat roti dan pembuat minuman. Kemudian banyak juga fungi yang memiliki nilai medis, misalnya senyawa yang diekstraksi dari ergot digunakan untuk mengurangi tekanan darah tinggi dan menghentikan pendarahan ibu setelah melahirkan. Kemudian beberapa fungi menghasilkan antibiotika yang penting dalam penanganan infeksi bakteri. Bahkan antibiotik pertama yang ditemukan adalah penisilin yang dibuat oleh kapang Ascomycetes penicillium. Contoh obat lain yang berasal dari fungi itu ada obat penurun kolesterol dan siklosporin, obat yang digunakan untuk menekan sistem imun setelah transplantasi organ. Kemudian fungi juga sangat menonjol dalam penelitian biologi molekuler dan juga bioteknologi. Para peneliti menggunakan kamir Saccharomyces untuk mempelajari genetika molekuler eukariota karena sel-selnya mudah dikultur dan dimanipulasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kingdom fungi. Semoga kalian bisa paham dengan materi ini. Terima kasih.